Hello everyone, anywhere, everywhere. See again with me in this channel, Wartawan Injil untuk Dunia. Sobat-sobatku dimanapun berada, video ini adalah lanjutan dari video tersebelumnya yang bertajuk Biblical Redeem atau penebusan yang alkitabiah. Jadi makna penebusan yang alkitabiah. Ya. Di video yang pertama, saya sudah menyampaikan beberapa poin penting. Bagi yang belum menonton atau belum menyimak, harap tonton dulu bagian yang pertama ya. Biblical Redeem. Nah, di video kedua ini sebagai lanjutan, kita beri judul Kita Tidak Bisa Menebus Diri Sendiri. Ya, jadi temanya adalah kita manusia-manusia yang berdosa, konteksnya maksudnya ya. Kita manusia-manusia yang berdosa tidak bisa menebus diri kita sendiri. Menebus atau redeem di sini harus dimaknai sebagai membebaskan untuk tujuan menyelamatkan, memerdekakan, melepaskan dari kekuasaan yang tidak beres untuk menjadi bebas, menjadi merdeka. Itu ya makna dari penebusan. Nah, siapapun orang yang sedang butuh ditebus atau sedang terikat oleh suatu kuasa tertentu, itu tidak bisa menebus dirinya sendiri. Makanya perlu penebus, perlu penolong, perlu penyelamat, perlu pembebas. Karena tidak bisa orang yang sedang berada di bawah kekuasaan tertentu, sedang terpenjara atau tergadai atau tersandra, kemudian bisa dengan kekuatannya sendiri, dengan kuasanya sendiri membebaskan diri sendiri. Tidak bisa ya. Jadi kita tidak bisa menebus diri sendiri. Ini poin penting yang harus dipahami. Kemudian di video yang kemarin juga sudah saya sampaikan, saya berikan ulasan bahwa in every redeem cases ya, dalam setiap kasus-kasus penebusan selalu ada 5 hal. The first yaitu yang pertama, ada pemiliknya, ada pelaksananya, ada pihak yang ditebus, ada pihak lawan, ada sarana atau cara atau alatnya. Selalu dalam hal penebusan apa aja. Ya, di video sebelumnya saya sudah berikan beberapa contoh. Baik, pada kesempatan ini saya berikan lagi contoh yang agak berbeda. Contohnya misalkan penebusan barang di Pegadaian ya. Jadi sahabat-sahabatku, sebagai ilustrasi saya berikan contoh. Ini, anggap aja ini jam tangan mahal. Harga 7 juta. Wah, kemudian karena sesuatu hal, karena sesuatu sebab ini harus tergadai di Pegadaian. Saya gadaikan 3 juta. Karena butuh uang. Ya, atau karena sesuatu sebab ini tergadai di Pegadaian. Nah, inilah barang yang harus ditebus. Jadi masuk ke poin ketiga. Pihak yang ditebus di sini posisinya. Ya. Jam tangan ini posisinya di sini. Tergadaikan dia. Pemiliknya siapa? Pemiliknya orang. Si A. Pelaksananya, eksekutornya, petugas Pegadaian dan juga orang-orang utusannya si A. Ya, petugas atau wakilnya, bisa juga wakil si A. Pihak yang ditebus, jam tangan. Pihak lawannya, Pegadaian. Ya. Sarana caranya, nah, kalau Pegadaian nggak bisa pakai negosiasi ya, harus bayar dong. Perjanjiannya kan begitu. Bayar pakai apa? Ya pakai uang, nggak bisa bayar pakai kerja, kemudian bayar pakai yang lain-lainnya nggak bisa. Sudah perjanjiannya kalau di Pegadaian yang bayarnya harus pakai uang ya. Nah, jam tangan ini adalah pihak yang harus ditebus di sini dia. Jadi
Pemiliknya si A, petugas atau wakil, eksekutornya adalah wakil dari si A yang ditebus jam tangan, pihak lawannya pegadaian, sarana caranya bayar. Nah, jam tangan ini sebagai pihak yang ditebus bisa enggak menebus dirinya sendiri? Jadi jam tangan ini membebaskan atau menyelamatkan dirinya sendiri dari kuasa pegadaian. Bisa enggak? Ya jelas enggak bisa. Jam tangan ini tidak bisa dengan usahanya dia sendiri lepas dari pegadaian kembali kepada pemiliknya si A. Nggak bisa. Yang bisa menebus adalah bukan dirinya sendiri. Yang bisa menebus adalah pemiliknya melalui pelaksanaan-pelaksanaannya. Ya, dengan sarana atau dengan cara-cara khusus, yaitu dengan cara dibayar kalau kasusnya pegadaian. Jadi jelas ya, nomor 3 ini pihak yang tebus jam tangan ini tidak bisa menebus dirinya sendiri. Clear ya? Jelas ya? Jadi tidak bisa pihak yang sedang tersandra atau tergadai kemudian tiba-tiba berkuasa menebus dirinya sendiri. Apalagi kalau ini barang ya. Kalau orang aja nggak bisa, apalagi ini barang. Jam tangan nggak bisa dia tiba-tiba, "Hei, aku mau menebus diriku sendiri. Halo, halo, halo." Nggak bisa ya. Itu contoh yang pertama, sobat-sobatku. Oke, sahabat-sahabatku. Sekarang kita kasih contoh yang kedua. Ada seorang anak umur 5 tahun yang tersandra. Ya, jadi pihak yang harus tebus anak usia 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun, terserah ya. Ini contoh saja, 5 tahun. Disandra oleh penjahat, pihak lawannya penjahat. Maksa minta tebusan sejumlah uang. Jadi sarananya harus minta tebusan. Berupa bentuknya uang. Minta bayaran, tebusannya harus bentuknya bayaran. Pelaksananya siapa? Polisi atau wakil dari orang tua. Pemiliknya, pemilik anak ini adalah bapak ibunya, orang tua ya. Orang tua si anak. Sarana caranya negosiasi, mungkin polisinya melakukan negosiasi dengan penjahatnya. Nego dulu. Kalau nggak bisa, mungkin dengan sejumlah uang, itu kalau terpaksa. Tapi kalau nggak, mungkin tembak aja, tembak di tempat penjahat ini. Wih, gitu. Atau uang atau harta ya. Jadi caranya, sarananya bisa macam-macam. Tapi intinya, anak 5 tahun ini yang sedang berada di tangan kekuasaan penjahat, bisa enggak dia menebus dirinya sendiri? Anak ini yang tersandra, tergadai di bawah kekuasaan penjahat, bisa atau tidak menebus dirinya sendiri? Ya jelas nggak bisa. Kekuasaannya nomor 3 dengan nomor 4 ini jauh ya. Nomor 4 dalam hal ini penjahat lebih berkuasa dari si anak. Makanya anak itu bisa disandra. Kalau anak ini punya kuasa untuk membebaskan atau menyelamatkan dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Tidak mungkin dia bisa tersandra. Nggak perlu diselamatkan karena dia tidak tersandra. Tidak berada di bawah kuasa penjahat. Nah, jadi nggak bisa. Anak ini yang sedang terikat, terpenjara, tertindas, teraniaya di bawah kekuasaan pihak lawan, pihak 3 ini nggak bisa menebus dirinya sendiri. Paham ya sahabat-sahabatku? Tidak bisa. Tidak mungkin pihak yang harus ditebus ini menebus dengan kekuatannya sendiri, membebaskan dirinya sendiri. Jeng jeng. Aku akan membebaskan diriku sendiri, membebaskan dan menyelamatkan diriku sendiri. Jeng jeng. Nggak bisa. Tidak bisa. Nah, sekarang kita kasih contoh yang ketiga ya. Apa enaknya ya? Oh,
rakyat Indonesia zaman dulu sebelum merdeka ya. Pihak yang harus ditebus rakyat Indonesia. Di zaman penjajahan dulu. Lawannya penjajah, kolonialisme ya. Penjajah. Pelaksananya para pahlawan. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan lain-lain. Pemiliknya negara Indonesia. Negara Indonesia. Ya kan? Supaya rakyat Indonesia dan masa depannya plus anak cucunya. Nah, anak cucunya berarti termasuk kita dan nanti anak-anak kita juga ya, terus turun-temurun. Tidak berada di bawah kuasa penjajah, maka harus ditebus. Caranya dulu dengan perjuangan. Perjuangan, negosiasi, bikin konferensi, meja bundar, konferensi ini, konferensi itu, ya berjuang, nego, biar bebas dari kuasa penjajah. Nggak bisa, akhirnya perang. Berdarah-darah. Banyak korban. Korban jiwa. Berjuang mati-matian sampai mati beneran. Ya. Nah, rakyat Indonesia yang sedang berada di bawah kuasaan penjajah, ya, pihak yang ditebus sedang berada di bawah kuasa pihak lawan. Bisakah pihak yang ditebus dalam hal ini rakyat Indonesia membebaskan atau menyelamatkan dirinya sendiri? Kakek-kakek yang sudah tua, ya, ibu-ibu, petani-petani membebaskan dirinya sendiri. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Orang yang tiap hari sama penjajah disuruh kerja rodi. Ayo kerja keras, kerja paksa. Tiba-tiba mau memberontak, tembak, mundur, mati. Diperbudak oleh penjajah. Kemudian tiap hari disuruh macam-macam. Dikasih makan cuman ala kadarnya, cuman makan tela, nggak bergizi. Tiba-tiba mau memberontak, berusaha membebaskan dirinya sendiri. Tembak lagi, dor, mati. Nggak bisa. Maka untuk menyelamatkan harus ditebus dengan perjuangan para pahlawan. Ya, caranya dengan perjuangan para pahlawan. Untuk menjadi milik negara Republik Indonesia dan menjadi merdeka. Ya, jadi jelas sahabat-sahabatku. Pihak yang harus ditebus ini, pihak korban ini, nggak bisa menebus dirinya sendiri. Maka selalu butuh penebus atau penyelamat atau penolong. Demikianlah. Tidak bisa menebus dirinya sendiri. Ya. Itu tadi contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang keempat. Perbudakan bangsa Israel di Mesir. Lawannya siapa? Penguasanya siapa? Penguasa Mesir. Fir'aun. Yang diperbudak, yang harus tebus siapa? Bangsa Israel. Pelaksananya siapa? Nabi Musa disertai Harun. Pemiliknya siapa pemilik bangsa Israel ini sebenarnya? Allah. Yehova. Atau Allah ya. Caranya atau sarananya dengan negosiasi juga. Nggak mau ditegur. Teguran-teguran. Fir'aun tetap nggak mau. Akhirnya dibuat mujizat, tanda-tanda. Bikin 10 tulah. Masih terus nggak mau bertobat. Ya akhirnya dipaksa, ya, direbut, buat mujizat, buat sampai anaknya Fir'aun mati. Kemudian bangsa Israel melarikan diri, menyeberang, dikejar sama Fir'aun sampai terjadi peristiwa Laut Merah, laut terbelah, ya, dan banyak Fir'aun yang mati. Jadi akhirnya demikian cara untuk penyelamatan atau penebusannya. Nah, pertanyaannya adalah bisa enggak bangsa Israel yang sedang
tertindas, setiap hari diperbudak oleh Firaun, di bawah kuasa Mesir yang sangat kuat. Orang-orang Mesir makanannya sehat-sehat, sedangkan bangsa Israel cuma dikasih makan ala kadarnya, fisiknya kurang kuat ya. Tiba-tiba dia memberontak, terus mau membebaskan dirinya sendiri. Bisa nggak? Bisa mati yang jadi ya, bukan bisa selamat, bukan bisa bebas, tapi bisa mati. Memberontak, tusuk, pedang, bunuh kamu ya. Jadi artinya bangsa Israel tidak bisa menebus dirinya sendiri. Maka harus ada penyelamat atau penebus, yaitu Musa dan Harun atas kuasa dari pemiliknya, yaitu Allah atau Yahweh. Jadi jelas ya, nomor 3 ini pihak yang ditebus tidak pernah bisa menebus dirinya sendiri. Selalu butuh penolong untuk menebus. Selalu butuh penebus, pelaksananya untuk menyelamatkan dan membebaskan mereka. Baik sahabat-sahabatku, sekarang kita lanjutkan membahas tentang penebusan yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Ingat-ingat ayatnya. Saya tulis di mana? Sini aja ya. Nanti saya hapus. Saya tulis sini. Di surat Yudas ayat 25. Surat Yudas ayat 25. Saya akan bacakan dalam versi yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia pakai kata oleh gitu ya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kalau di versi yang bahasa Inggris, pakainya through, melalui. Sebenarnya sama sih, tapi bisa pemahamannya bisa agak berbeda kalau gagal dipahami ya. Nih, Yudas, surat Yudas, Jude. Yudas ini cuma satu pasal, ayatnya yang ke-25. Bisa dibaca ya teman-teman, sobat-sobatku. To the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority. True, perhatikan, ada true di sini. Kelihatan ini ya. True, Jesus Christ our Lord. Ya, jadi menyelamatkan, juru selamatnya siapa? God. Ya, God Allah melalui Jesus Christ. Yesus sebagai apa? Kristus. Our Lord, Tuhan kita. Lord ini Tuhan atau Tuan ya. Jadi penyelamatan dilakukan oleh Allah through melalui Yesus Kristus. Kelihatan enggak ya? Nanti bisa dibaca sendiri teman-teman ya. Buka di Alkitab online juga ada, cari yang versi bahasa Inggris. Yudas ayat 25. Jadi penyelamat yang sejati, juru selamat yang sejati adalah Allah. Pemiliknya siapa? Allah, God-nya. Pelaksananya siapa? Kristus, Yesus. Pihak yang ditebus, manusia yang berdosa, yang berada di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa itu betul-betul menindas manusia. Manusia jadi susah memaafkan sesamanya. Karena apa? Karena dikuasai dosa. Manusia setiap hari jadi pikirannya sangat duniawi. Kekayaan, pengen uang, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Hidup jadi susah, banyak keinginan, banyak hawa nafsu. Karena apa? Karena sedang dikuasai dosa. Ya. Pihak lawannya siapa? Dosa. Ya, pihak lawannya dosa atau iblis yang sumber dosa. Sumber dosa ini. Sarana caranya ya mengirim Kristus. Mulai dari lahir, kemudian Injil ya, ajaran-ajaran Yesus. Ajaran-ajaran Yesus. Mujizat. Tanda-tanda sampai Yesus mati, bangkit, naik ke surga, terus pencurahan Roh Kudus. Ya, ini sarana atau caranya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita, nah posisi kita di mana? Pihak yang tebus nomor 3.
Kita posisinya sebagai apa? Manusia yang berdosa. Posisinya di sini. Setiap hari pikirannya duniawi. Dari kecil kita diajari untuk nyari uang, fokusnya egois, ya, harga diri, pokoknya berjuang untuk hal-hal duniawi. Bagaimana kita bisa lepas dari kekuasaan dosa atau duniawi ini? Bagaimana? Nah, harus ditebus. Siapa yang bisa nebus? Pemiliknya. Melalui pelaksananya Kristus. Bisa enggak manusia yang berdosa, yang sedang berada di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa iblis, setiap hari sama iblis dikasih keinginan-keinginan yang sangat duniawi, dikasih hawa nafsu, ya, diiming-imingi kejahatan-kejahatan aja. Tiba-tiba manusia ini, manusia yang sedang berada di bawah kuasa iblis, melepaskan, membebaskan dirinya sendiri. Jeng-jeng! Dengan kekuatan bulan, lawan iblis. Bisa enggak? Nggak bisa, ya. Manusia yang berdosa butuh penebus. Siapa penebusnya? Allah yang Esa melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, jadi kita tidak bisa menebus diri sendiri. Sebagaimana bangsa Mesir berada di bawah kuasaan Fir'aun. Maaf, bukan bangsa Mesir. Bangsa Israel. Bangsa Israel yang berada di Mesir, ya. Bangsa Israel yang berada di Mesir, berada di bawah kuasa Fir'aun, nggak bisa mereka membebaskan dirinya sendiri. Maka perlu pertolongan Allah melalui Musa. Nah, demikian juga manusia yang berdosa, yang sedang berada di bawah kuasa dosa, pihak tiga yang sedang berada di kekuasaan pihak empat, pihak lawan, nggak bisa menebus dirinya sendiri. Nggak bisa. Lawong setiap hari dikuasai dosa kok. Hati pikirannya sudah kecenderungannya berdosa. Nggak bisa. Baru bertobat, saya mau berubah. Wih, mau berubah kan? Maka banyak orang hari ini berjanji, ya saya akan bertobat. Mau berubah, besok nggak akan melakukan lagi. Tapi jatuh lagi. Mau berubah, nggak bisa lagi. Mau berubah, nggak bisa, malah lebih parah. Ya, nggak bisa. Maka butuh pelaksana, butuh pemilik untuk menolong, membebaskan, dan menyelamatkan. Ya, jadi jelas sahabat-sahabatku, kita manusia-manusia yang berdosa atau manusia-manusia yang sedang berada di bawah kekuasaan duniawi tidak bisa menebus dirinya sendiri. Maka dari itu harus butuh penebus atau penolong. Nah, jadi makna dari penebusan yang dilakukan Allah melalui Kristus bagi manusia itu adalah melepaskan manusia-manusia dari kuasa dosa. Bagaimana caranya? Allah mengirim Yesus melalui kelahirannya, melalui ajaran-ajarannya, melalui mujizat-mujizatnya, melalui tanda-tandanya. Bahkan ketika Yesus mati oleh Allah, Yesus dibangkitkan kembali, diangkat ke surga. Dan setelah Yesus terangkat surga, masih dikirim lagi Roh Kudus untuk menolong murid-murid Yesus. Supaya apa? Supaya terbebas dan terselamatkan. Ya. Jadi inilah inti dari penebusan yang alkitabiah atau biblical redeem. Ya, manusia yang berdosa butuh penebus, butuh penolong sebab kita tidak bisa menebus diri sendiri. Baik sobat-sobatku, sampai jumpa di video yang terkemudian. Dari saya, wartawan Injil untuk dunia. Shalom, salam.